Film diawali dengan memperlihatkan geng motor yang diketuai oleh seorang bos gembong narkoba yang jahat bernama Danny. Danny memiliki seorang putra yang sangat disayanginya, namun karena usianya yang masih muda dan kurang berpengalaman, Danny lebih sering mempercayakan segala sesuatu kepada tangan kanannya yang bernama Phil Broker, yang tidak lain adalah karakter utama dalam film ini. Danny will appreciate that. Well, my way's the safe way. You're cool, Danny. Danny dan anak buah pun lari terbirit-birit setelah FBI menggerebek markas pembuatan barang haramnya, di mana aksi ini tidak lepas dari info intel yang tiada lain adalah orang kepercayaannya sendiri, yaitu Broker. Ternyata merupakan agen FBI yang memang ditugaskan untuk menyamar. On the move. Dark green muscle car headed southeast, go safe and on to Setelah terlibat kejar-kejaran, Danny pun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara untuk putra kesayangannya, ia harus mati akibat mencoba melawan yang berakibat Danny pun menyalahkan Broker atas kematian putranya. My son, you motherfucker, you're dead! Broker! 2 tahun kemudian, berlatar di sebuah kota kecil, kita akan diperkenalkan pada seorang gadis kecil bernama Maddie yang diganggu oleh seorang anak bernama Teddy yang jahil mengambil topi dan mendorong Maddie hingga terjatuh. Sehingga ketika Teddy sudah 2 kali diperingatkan untuk tidak mengganggunya, maka Maddie pun menghajarnya. Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai kota ini, ternyata itu adalah rumahnya Broker, di mana ia terlihat sering memperbaiki rumahnya bersama sahabatnya yang bernama Tido. Sebelum akhirnya, Broker mendapat telepon dari sekolah yang memanggilnya datang ke sana untuk membicarakan mengenai perilaku putri kecilnya. Is that the father of that goddamn little girl? You the father? Teddy, baby, you okay? Dan ternyata Maddie adalah putrinya Broker, di mana ibunya Teddy yang bernama Casey pun menyuruh suaminya bernama Jimmy untuk setidaknya menegur Broker agar putrinya tidak bertingkah seperti laki-laki alias tomboy. Namun hal itu justru malah berakhir dengan dipermalukannya mereka berdua. Get him, Jimmy! Get him, Jimmy! Get in there! Damn it, what are you doing? Keith, what the fuck are you doing? You really have to take him down that hard, though? Perjalanan pulang, Casey alias ibunya Teddy terus menggerutu kepada suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi karena masih dendam dan tidak bisa memaafkan kejadian barusan. Casey pun berencana mengadukan hal ini kepada saudara laki-lakinya yang seorang preman agar mau memberi pelajaran kepada Broker. Cass. Gator adalah saudara laki-laki Casey yang merupakan preman kota ini yang terkenal ganas dan punya nyali besar. Hal itu terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang sering menghisap barang haram di kawasan tanahnya, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka. Stinking up my town again. Now listen up. Selesai mengusir para remaja, Gator pun pulang ke rumah dengan Casey yang terlihat sudah menunggu di sana, di mana Casey langsung menceritakan tentang sosok Broker yang jago berkelahi, bahkan berhasil menjatuhkan suaminya Jimmy. Sehingga besar harapan supaya Gator mau memberi pelajaran kepada Broker. Good to see you again, Cass. Tak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, Broker pun mendatangi ayahnya Teddy yaitu Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena Jimmy pada dasarnya orang baik dan dia pun menerima permintaan maaf tersebut. Sepulangnya dari tempat Jimmy,
broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat dan siapa sangka dia didatangi oleh dua anak buahnya Gator yang diperintahkan untuk menghajar broker sesuai perintah dari Casey, di mana mereka telah melakukan kesalahan besar karena telah berani macam-macam dengan seorang yang jago berkelahi di setiap filmnya. Gator yang mendengar anak buahnya pun kalah cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata pintar berkelahi, di mana kita akan melihat dia sedang bekerja di tempat kerja rahasianya yang ternyata Gator adalah seorang pembuat sekaligus pengedar barang haram yang ada di kota ini. Tidak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi rumah broker tepat saat broker dan Maddie sedang latihan berkuda. Bukan hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobilnya, tapi juga mencuri salah satu boneka dan kucing milik putrinya. Gator justru malah tak sengaja masuk ke dalam gudang penuh berkas-berkas rahasia milik broker dan mendapati jika broker adalah seorang agen FBI. Tiba di rumah, Gator pun terus menyelidiki berkas tersebut yang akhirnya membuat dia sadar jika broker adalah seorang agen yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatannya dengan seorang bos gangster sekaligus pembuat barang haram. Gator tentunya sudah tahu nama besar dari Danny sebagai pembuat dan pengedar barang haram yang punya banyak koneksi dan kenalan, sehingga mulailah terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator pun langsung menghubungi pacarnya yang ada di kota yang bernama Cheryl, yang diketahui merupakan mantan anggota motor gangster. Gator meminta Cheryl untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Singkat cerita, Cheryl dan Gator pun akhirnya bertemu. Seperti kita tahu, Gator adalah seorang pembuat dan pengedar barang haram yang karena ruang lingkup dan jaringannya pun masih sangat kecil, sehingga bisnisnya agak kurang berkembang dan hanya diedarkan di sekitaran kotanya saja. Sehingga Gator mempunyai rencana busuk, yaitu Gator meminta Cheryl untuk menemui pengacaranya Danny dan memberitahu bahwa Gator punya informasi tentang keberadaan sosok broker yang selama ini dicarinya, dan sebagai imbalannya, Gator ingin koneksi dan kenalan Danny demi untuk mengembangkan bisnis haramnya tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Cheryl untuk bisa bertemu dengan pengacara Danny, di mana Cheryl langsung menemui Danny di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan broker, sehingga Danny pun langsung menghubungi para anak buah geng motornya agar segera turun menemuinya. Cyrus adalah sosok orang kepercayaan Danny yang ditugaskan untuk menemui Cheryl dan mencari di mana broker berada. Dan bukannya membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnisnya, Cheryl justru nampak terdesak ketika Cyrus sangat mengintimidasi dan memintanya untuk tidak main-main. Do we have a deal? Kembali ke broker yang sedang mengantarkan Maddie ke sekolah. Demi untuk memperbaiki hubungan dia dan keluarga Teddy, Maddie pun mengundang Teddy ke acara ulang tahunnya yang ternyata direspon cukup baik oleh Teddy termasuk juga oleh ibunya. Ulang tahun Maddie pun diadakan di rumahnya, di mana Teddy dan Casey juga hadir di sana. Dan pada momen ini, keduanya resmi berbaikan dan tak ada lagi permusuhan di antara keduanya. Terkait kucing Maddie yang hilang dan ban mobilnya yang dirusak, broker pun curhat kepada Tido yang merupakan sahabat dekatnya. Yang awalnya broker mengira jika itu adalah perbuatan Jimmy, ayahnya Teddy, tapi menurut Tido,
Jimmy tidak akan sampai berani melakukan hal seperti itu, dan yang paling mungkin melakukannya adalah kakaknya Casey, yaitu yang bernama Gator. Dan dari rumor yang beredar, Gator memang sudah lama digosipkan punya tempat pembuatan barang haram dan sering berlaga seperti jagoan di kota ini. Mendengar kata barang haram, tentunya broker jadi khawatir karena punya pengalaman buruk dengan Danny, sehingga dia pun segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu tentang siapa sosok Gator. Tak butuh waktu lama bagi rekannya untuk mendapatkan informasi, di mana broker diberitahu bahwa Gator memiliki seorang pacar bernama Cheryl yang ternyata adalah mantan anggota geng motornya Danny. Sehingga hal itu cukup membuat broker menjadi khawatir akan keselamatan dia dan putri kecilnya. Maka dari itu, broker pun langsung menemui Gator dan Cheryl di sebuah kafe tanpa menjelaskan secara detail masalahnya. Broker pun memperingatkan mereka berdua untuk jangan pernah memainkan sebuah permainan yang tidak mereka pahami, karena itu bisa berbalik mencelakai mereka. Anyone who comes around again. Well, I think you're fuckers making it personal. Setelah keluar dari kafe dan menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker akhirnya berhasil memastikan bahwa sosok yang sedang bersama Gator tadi adalah benar Cheryl, mantan anggota geng motornya Danny. Sehingga untuk memastikan Gator tidak macam-macam lagi, broker pun diam-diam mendatangi tempat pembuatan barang haramnya dan membuat jebakan untuk menghancurkan tempat bisnisnya tersebut. Tak lama, broker pun menemukan kucing milik putrinya yang masih hidup dan bermaksud untuk segera pulang. Namun, tanpa diduga, muncullah beberapa anak buah Gator yang berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Akibat kekalahan mereka tempo hari, para cicunguk ini pun menghajar broker dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Di mana ketika perlakuan mereka semakin lama semakin keterlaluan, hanya butuh waktu 10 detik saja untuk broker menjatuhkan mereka semua. Di mana ia langsung pulang ke rumahnya untuk mengajak medis secepatnya pergi dari kota ini. What about school? We'll set your records in the... Liar. Tapi saat yang bersamaan, Gator pun kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah deal tentang kesepakatan dan imbalannya, Gator pun langsung memberitahu lokasi rumah broker dan putrinya, di mana Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana. Sementara Gator memilih untuk tetap berada di sana demi menghindari kecurigaan orang sekitar. That you don't get to see me shoot the rat fuck in the mouth. That's right. No loose ends. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas, broker justru malah menyuruh Tido untuk sekalian membawa kuda-kudanya memakai mobil. Sehingga ketika Cyrus dan pasukannya tiba di sana, orang yang pertama kali didatangi adalah Tido yang kebetulan sedang berada di luar. Tanpa diduga, Tido berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, meski akhirnya dia terkena tembakan dan sempat menyalakan klakson untuk memperingatkan broker, yang akibatnya bukannya akan pindah tapi broker malah terpaksa harus mengamankan Medi dan menghadapi anak buah Cyrus sampai tuntas. Trying to get into the house, okay? Go. Saat terjadi baku tembak, Medi malah teriak yang akhirnya membuat dia ketahuan dan ujung-ujungnya membuat broker menjadi kerepotan. Di mana
Maddie berlari ke arah sungai hingga broker terpaksa harus mengejarnya. Maddie, run! Run! Muncullah Cyrus yang menginginkan pertarungan tangan kosong, dan demi untuk melindungi Maddie, broker pun terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi demi untuk keselamatan putri tercintanya. Tak diduga, Maddie bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tidak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur membawa serta Maddie untuk menghindari keributan yang terjadi. Selesai dengan Cyrus, broker pun terlambat mengejar Maddie. Namun beruntung sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di sana dan langsung menggunakan HT yang selalu dibawanya. Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan meminta untuk segera datang menyelamatkannya. Please get me out of here, Daddy, please. You need to hide the phone. Look for something else. Dispatch, listen here. I need you to check back. Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih mobil milik sheriff untuk pergi ke markas Gator, di mana Maddie sendiri sudah tiba di sana lebih dulu, dan betapa terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl membawa Maddie ke tempatnya. Tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar. Fucking Cyrus into this! Why did you bring the kid here? Tak lama muncullah Casey yang datang setelah mendengar suara tembakan dan sirine mobil polisi. Casey hanya ingin memastikan kakaknya tidak terlibat dalam masalah ini. Namun setelah melihat Maddie ada di sana, Casey pun langsung sadar jika Gator ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Namun ketika Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba saja lampunya mengalami korsleting hingga membuat gudang tempat pembuatan barang haramnya habis terbakar. Saat Casey sedang melindungi Maddie, Gator terus mencoba merebutnya hingga ia tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat Casey adiknya sendiri tertembak di bagian perut. Sehingga karena sudah terlanjur salah, dia pun membawa Maddie kabur untuk dijadikan sandranya. Tapi ternyata Gator hanya semakin memperkeruh suasana ketika ia membawa Maddie kabur bersamanya. Karena tidak hanya polisi saja yang mengejarnya, tetapi juga ayahnya Maddie yaitu broker yang pastinya tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka atau lecet sedikit pun. Berlokasi di atas jembatan yang kedua akses masuknya sedang ditutup, Gator pun langsung datang menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobil, dan ketika Gator mengerahkan pistolnya kepada Maddie, disitulah broker langsung melepaskan dirinya dan langsung mengajar Gator hingga tak sadarkan diri. She just saved your life. Setelah semua selesai, Gator dan Cheryl pun ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Sementara itu, Casey pun berhasil bertahan setelah tim medis yang dengan cepat datang menolong. Begitu juga dengan Tide yang berhasil terselamatkan. Broker sendiri, dia nampaknya tidak bisa terus-terusan kabur dan bersembunyi, sehingga daripada terus hidup dalam kekhawatiran, dia memilih untuk mendatangi Danny di penjara dan menantang secara terang-terangan untuk melakukan duel apabila nanti Danny sudah bebas dari penjara. Dan film pun tamat.